Ya, sekali lagi selamat pagi saya ucapkan, kami berdua ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Odi, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bersyukur ya sekali lagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau dari kami sendiri akan sharing bagaimana pengalaman, pergumulan, dan apa yang kami ketahui tentang suku digital ini. Dan nanti juga pasti ada hal-hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian juga ketahui ya, nanti bisa kita sharingkan bersama-sama ya. Dan senang ya, kali ini kita bisa bertemu, berbagi kembali, terlebih kali ini kita berbicara tentang hati Tuhan, tentang misi atau penginjilan yang menjadi satu pesan yang sangat penting juga ya, pesan dari Tuhan sebelum dia naik ke surga yang diberikan kepada para muridnya. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar bersama tentang khususnya penginjilan kepada suku digital. Menarik ya, karena kalau biasanya ini ada seminar-seminar atau webinar tentang suku digital, tentang generasi digital, ini selalu jadi hal yang menarik ya. Banyak yang suka memperhatikan ya, banyak yang bahkan nggak hanya di gereja saja ya, untuk kaum sekuler pun juga sangat mementingkan untuk bagaimana mereka menjangkau tanda kutip ya generasi digital saat ini. Nah, presentasi utama hari ini sebenarnya akan disampaikan oleh saudari Roma ya, namun sebelumnya saya akan mewakili dahulu, mengawali dahulu dengan fakta-fakta yang dapat menjadi titik berangkat kita bersama-sama ya, untuk menjadi titik berangkat kita bersama-sama untuk melangkah memasuki dunia penginjilan untuk suku digital. Di manakah kita saat ini ya? Oke, selanjutnya. Nah, where are we now ya? Di mana kita saat ini sebagai titik berangkat supaya kita tuh nggak langsung secara kalau mau nyebur ke kolam renang kan seperti ada pemanasan gitu ya untuk berenang ya. Nah, kita harus lihat dulu nih kondisinya sekarang seperti apa supaya kita juga benar-benar bisa siap untuk melayani atau menjangkau suku digital ini. Jadi saya mengatakan ini adalah satu pengantar kepada presentasi penginjilan kepada suku digital. Semoga saya nggak lama ya Rom ya, supaya Roma bisa dapat waktu banyak ya. Oke, Bu. Bersyukur saat ini Tuhan menempatkan kita di Indonesia. Jadi kita mulai berangkat dari Indonesia nih ya. Kita nggak berangkat dari mana-mana, kita berangkat dari Indonesia. Dan kalaupun saat ini ada Bapak Ibu Saudara sekalian baik yang di Zoom maupun yang di YouTube sedang menyaksikan pun di luar Indonesia, saya yakin hati kita ada di Indonesia juga. Amin. Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Kalau kita lihat di slide di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, statistik menunjukkan ada 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, kaya sekali, ada 700 lebih bahasa dengan 1.300 budaya atau suku yang ada di Indonesia. Dan ini adalah kekayaan yang luar biasa yang juga menjadi daya tarik bahkan bagi negara-negara lain sejak berabad-abad yang lalu. Dan dari slide selanjutnya kita bisa melihat dari sensus penduduk di Indonesia tahun 2020 yang lalu, pemerintah sudah mengeluarkan statistik jumlah populasi di Indonesia itu ada 270 juta lebih masyarakatnya. Dan mari kita perhatikan ini ada satu garis kuning, kotak kuning di bawah yang saya beri kotak ya. Itu menjadi perhatian yang cukup menarik ketika mempersiapkan materi ini adalah kita bisa melihat jumlah terbesar dari populasi di Indonesia itu adalah yang berusia antara 0 sampai 20 tahun ya, atau bisa dikatakan 0 sampai 24 tahun. Siapa sih mereka gitu ya? Ya mereka itu adalah orang-orang yang lahir pada abad ini, lahir setelah tahun 2000 ya. Kalau dalam slide sebelumnya saya menyebutkan ada 1.300 budaya. Belum pindah. Kalau sebelumnya saya sudah mengatakan ada 1.300 budaya atau suku Indonesia. Mereka yang baru berusia 0 sampai 24 tahun ini adalah suku baru ya, suku baru. Jadi kalau dibilang ada 1.300 itu ada 1.301 suku ya, karena ini mereka yang berusia 0 sampai 24 tahun ini mereka adalah suku baru. Dan berbicara tentang pelayanan ya, karena ini tentang penginjilan, ini adalah ladang pelayanan yang sangat-sangat besar ya, karena suku baru ini juga adalah populasi yang terbesar di Indonesia, dan ini seharusnya menjadi concern bagi kita, concern bagi gereja. Dan tahukah Anda bahwa ya mereka yang berada di usia ini menjadi target market yang sangat efektif, target market bagi banyak perusahaan karena mereka adalah konsumen yang sangat efektif untuk dijangkau pada era digital ini, karena mereka adalah suku digital. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana suku digital ini sangat memengaruhi budaya digital di Indonesia. Kita bisa lihat dalam slide selanjutnya. Mari kita lihat berikut ini. Indonesia ada lebih dari 270 juta populasinya dan pengguna mobile unik itu ada 345 juta. Wow, ini
justru melebihi dari populasi yang ada di Indonesia untuk pengguna mobile unik. Bayangkan ya, bayangkan hal ini. Lalu pengguna internet ada 202 juta lebih, ini 73% dari populasi, dan pengguna medsos aktif ada 170 juta, ini 61,8% dari populasi aktif. Ya, mereka menggunakan HP, internet, dan medsos untuk beraktivitas. Dan kita bisa lihat di Indonesia, ini statistik Indonesia ya, tidak berbicara tentang secara global. Ini di Indonesia saja kita bisa lihat perkembangan digital yang luar biasa, penggunaan alat-alat teknologi yang luar biasa, dan di slide selanjutnya kita bisa lihat dari penggunaan teknologi tersebut, kita bisa lihat waktu yang dihabiskan dengan menggunakan teknologi digital. Dan dari statistik terbaru yang baru tahun 2021 yang lalu, ya, penggunaan internet screen time itu ada untuk internet saja itu 8 jam lebih per hari, ya, 62 jam per minggu. Untuk media sosial bisa 3 jam lebih per hari, sedangkan untuk yang lain-lain seperti musik, game, streaming, broadcast itu 6 jam per hari, ya. Kalau dijumlah di total itu bisa 17 jam hanya untuk berinteraksi dengan teknologi. Padahal kan di luar itu masih ada kegiatan lainnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seakan-akan ini membuat 24 jam untuk seluruh kehidupan kita itu terasa sangat-sangat kurang. Ya, namun inilah kondisi digital di Indonesia saat ini. Ini masih belum berbicara tentang kondisi global, ini di Indonesia. Dan melihat semua fakta yang sudah dipaparkan ya tadi, kita tidak bisa menutup mata lagi. Ya, Indonesia sudah digital. Sayangnya ya, ini baru nyata di depan mata kita dalam waktu 1,5 tahun terakhir ini, ketika COVID melanda. Kenapa kita juga baru? Bukan karena kita memang sadar, aware gitu ya, tapi karena dipaksa. Ya dipaksa, dan ini betul-betul mengubah semua hal dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Kita bisa lihat meme di sini ya, ini sebelum pandemi, emak-emak ini sama anak-anaknya ini, sekarang ini suka bertarung kan, emak-emak dan anak-anaknya. Ya, sebelum pandemi, kamu jangan main gadget terus nak, gitu ya. Wah, kalau sekarang masa pandemi, jangan meleng dari layar ya, lihat guru nerangin apaan ya. Anak-anak nggak boleh tidak memperhatikan HP mereka. Pokoknya kamu harus lihat HP-mu terus, dikit-dikit perhatiin di grup itu ada guru kasih tugas apa, perhatikan ada tugas apa, harus bikin video lah dan segala macam. Benar-benar anak sudah harus terus memperhatikan kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan teknologi digital, dan ini adalah bukti radikal dari era digital. Dan UNICEF juga merilis ya data pada November 2020 ya tentang bagaimana anak-anak ya pada awal-awal ini ya, pada awal-awal kemarin COVID ya, mereka menghabiskan waktu yang begitu luar biasa banyak untuk melakukan kegiatan mereka untuk melakukan online ya. Dan ketika COVID melanda, kita bisa lihat juga di slide selanjutnya, tsunami digital juga sedang melanda, sudah dan sedang melanda Indonesia. Gambar yang saya ambil ini ya, gambar yang saya pilih, ini bukan gambar baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah lebih dari 5 tahun kalau misalnya Sabda mengadakan training, seminar tentang keadaan dunia digital, ini menjadi salah satu ilustrasi dari kami. Ya, keluarga, ya bahkan dalam keluarga pun kita disatukan ya dalam sofa, tapi dengan gadget kita masing-masing. Karena memang dunia sedang dilanda oleh tsunami digital. Dan kalau misalnya ada yang baru pertama kali mendengar tentang tsunami digital saat ini ya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan pemerintah ini juga sudah menjadi concern yang sangat besar bagi pemerintah. Kita bisa lihat ya ketika itu Khofifah di depan warga Surabaya, ini berita yang saya ambil tahun 2018 ya, di depan warga Surabaya Khofifah ingatkan bahaya tsunami digital ya, mengingatkan orang tua untuk membatasi penggunaan gawai. Lalu juga ini zamannya waktu itu Menteri Menkominfo-nya masih Pak Rudianto tahun 2017, bahkan sebelum dari Khofifah bicara tersebut ya, sudah menyebutkan bahwa tsunami digital sudah memasuki sektor-sektor kehidupan, sehingga negara kita harus sudah mulai melakukan transformasi digital. Dan ini sudah menjadi sorotan bagi gereja, bagi dunia tentang keadaan tsunami digital ini. Dan kita tidak dapat menutup mata ya bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh teknologi digital, perubahan dari analog ke digital dengan variabel yang cepat dan dramatis dan simultan, itu cukup menimbulkan satu gelombang yang sangat besar yang dapat membawa orang-orang untuk
terhempas atau tenggelam dalam era tsunami digital. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau ada tsunami, ya ini kan bicara tentang air ya, ikan-ikannya pasti nggak akan terlalu merasa terlalu pengaruh ya, ikan-ikannya, ya kan ya. Mereka mungkin masih tetap bisa berenang. Nah, itulah suku digital. Ketika ada tsunami digital, ada bahaya yang datang, mungkin tidak terlalu berpengaruh kepada mereka karena mereka memang sudah hidup di air, ya. Suku digital sudah hidup di dunia digital. Tetapi, ya, bagaimana dengan kita yang melayani mereka? Ketika ada tsunami digital datang, bisa nggak kita berselancar bersama dengan mereka, masuk bersama dengan mereka tanpa kita tenggelam atau kita punah di dalam hempasan tsunami digital? Inilah yang menjadi PR kita. Kita harus masuk ke dalam new normal. Siapkah kita? Bisakah kita? Ini ya, slide berikutnya. Dan ya, ini harus kita perhatikan karena dengan adanya tsunami digital ini mengubah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat ya, piramida dari kebutuhan Maslow, ya. Kalau dulu itu kan kebutuhan fisiologis itu kan makan, minum, ya, udara dan sebagainya ya. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi supaya kita tidak mati, supaya kita bisa tetap hidup. Kalau sekarang tsunami digital mengubah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan fisiologisnya adalah apa? Wi-Fi, gadget, ya, ada sinyal, di mana-mana harus ada colokan untuk charger ya. Semuanya itu adalah yang menentukan kehidupan kita. Kalau nggak ada itu, rasanya mati. Istilahnya mati gaya gitu ya. Tidak ada kehidupan. Itu juga ya, ada rasa aman dan sebagainya. Perubahan ya, kebutuhan dasar manusia sungguh-sungguh berubah. Ya, selanjutnya. Nah, inilah yang kita katakan bahwa kita tidak bisa lagi kembali, balik lagi yang dulu. Enggak, ya kita harus maju jalan. Ketika kita sudah berhadapan dengan suku yang baru, yaitu suku digital, kita menjangkau mereka, kita harus masuk dalam dunia yang baru. Masuk dalam budaya dan suku yang baru. Ya, karena Indonesia sudah, dan sekarang itu digital. Ini Presiden Jokowi, gayanya saya sengaja pilih gambar gaya yang bisa menolong kita untuk ini ya, dari yang Bapak Jokowi ini katakan, harusnya juga menggugah cara kita berpikir untuk mendidik mereka secara Kristen di gereja ya. Kalau kita gunakan cara-cara yang lama, pendidikan ini beliau bicara tentang pendidikan di sekolah ya. Pendidikan tidak bisa jalan pada era pandemi ini. Perlu cara-cara baru, cara-cara yang digital, cara-cara yang hybrid. Kita harus cepat, ini istilahnya cepat adaptasi. Harus adaptif, kreatif, dan ada inovasi terus-menerus. Ya, ini Pak Jokowi mengingatkan kepada para pendidik dan hari ini ya kepada kita juga di gereja. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjangkau ya? Bagaimana dengan gereja? Bagaimana kita bisa menjangkau suku baru ini? Suku kita, ya. Bagaimana kita bisa menolong mereka, ya, untuk mereka juga bisa menggunakan semua teknologi, budaya teknologi mereka, ya, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari untuk mereka juga bisa mengenal Kristus dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui alat-alat atau melalui teknologi yang mereka gunakan. Ya, mari kita membawa. Ya, selanjutnya, mari kita membawa. Ya, mari kita mengerti hati dan gerakan Allah untuk suku digital. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita miliki dalam hati kita saat ini adalah bertobat, gitu ya. Saya ingin mengajak kita semua bertobat nih ya, untuk nggak kekeh lagi. Saya taunya tuh cara yang ini, saya maunya cara yang ini tuh berhasil untuk saya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita punya suku yang baru, caranya harus baru. Oleh karena itu harus rendah hati, mengerti hati dan gerakan Tuhan ya, akan suku digital ini. Jangan egois ya. Kita harus berkolaborasi, bermitra, sama belajar seperti saat ini ya. Kita sama-sama belajar nih ya, meningkatkan digital skill kita, mengubah digital mindset kita, berkomunikasi. Jangan bosan belajar. Dan yang terpenting adalah ketika kita ingin menjangkau mereka, suku digital ini, satu hal yang tidak berubah adalah kita tetap intim dengan firman-Nya, melibatkan Roh Kudus dalam setiap gerakan kita, dan kita harus berani dalam Tuhan, jangan takut gagal, coba, ya, minta hikmat dari Tuhan, dan bertobatlah. Lihat cara baru, dan bertumbuhlah. Dan sekarang pertanyaan adalah, apakah siap untuk menjangkau suku digital? Oleh karena itu pagi ini kami akan sama-sama belajar ya, Roma akan memaparkan lebih lengkap lagi bagaimana kita bisa bersama-sama menginjili suku digital. Ya, silakan Roma. Sudah siap Roma? Siap. Apakah sudah kedengaran? Sudah mantap. Oke, ya, thank you Bu Evi.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dikatakan Bu Evi tadi di akhir, apakah kita semua sudah bertobat hari ini? Jadi bagaimana, apakah kita sudah siap untuk menginjili suku digital? Apa yang harus kita lakukan bagi mereka? Nah, untuk tahu itu kita harus kenal dulu siapa mereka, bagaimana mereka, dan apa yang mereka lakukan hari-hari ini gitu. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, berbicara tentang suku digital, pasti berkaitan, kalau kita berbicara konvensional ya, pasti suku itu berkaitan dengan kelompok etnis, kelompok manusia, dan segala hal tentangnya untuk mencirikan bagaimana dirinya sendiri dengan sesamanya. Dan digital itu pasti berbicara tentang teknologi terkini, di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan juga dari komputer seperti itu. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa suku digital adalah penduduk asli, kelompok asli manusia yang ada di dalam dunia teknologi digital ini. Jadi ketika mereka lahir, mereka sudah cepat, mereka sudah gampang dan instan beradaptasi dengan teknologi yang ada, dengan komputer, video game, dan juga internet yang ada. Nah, ini salah satu tokoh di sini ada Mark Prensky. Beliau adalah seorang penulis dari Amerika, sekaligus dia itu adalah pencetus istilah digital imigran dan juga digital native. Beliau mengatakan bahwa digital native atau penduduk asli suku digital adalah kelompok yang ketika mereka mulai belajar menulis, mereka sudah kenal internet. Bahkan bukan cuma saat belajar mulai menulis ya, ketika mereka mulai beranjak, mulai bisa duduk, mulai bisa berdiri, mereka sudah kenal yang namanya internet, khususnya gadget yang mungkin mereka pegang. Nah, mungkin kita sudah tahu bagian ini karena mungkin kita juga yang sudah mungkin pendidik anak atau guru sekolah minggu atau yang sudah menjadi orang tua, kita tahu bagaimana anak-anak kita saat ini gitu, di mana mereka sangat berdampingan dengan dunia internet. Nah, secara kategori kita akan lihat sama-sama di mana posisi mereka. Nah, ini tingkatan generasi, mungkin beberapa dari kita juga sudah tahu ya, kalau yang paling sebenarnya sebelum baby boomers ada sih yang bagian konvensional di bawahnya, tetapi kita akan mulai dari generasi baby boomers saja. Kalau sekarang generasi ini sudah berusia 61 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang sudah berumur 61 tahun, inilah generasi baby boomers, di mana generasi ini belum kenal internet ketika mereka lahir. Dan di atasnya itu adalah generasi X. Ini juga ketika mereka lahir belum ada internet, tetapi peralihan transisi kepada generasi milenial dan mulai ada internet. Itu generasi Y, atau mereka disebut sebagai generasi milenial. Dan dalam itu mereka sudah mulai bisa menggunakan teknologi, tetapi dengan disiplin mereka masih bisa menggunakannya seperti itu. Nah, dan setelah generasi Y ada generasi Z. Generasi Z ini sekitar umur 13 sampai 20 tahun saat ini. Ini peralihan dari generasi milenial. Dan mereka sepenuhnya bergantung dengan teknologi, gadget, dan mereka suka berkecimpung di dunia media sosial. Dan yang paling atas adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini yang lahir tahun 2011 sampai dengan saat ini. Di mana tadi saya bilang ketika mereka lahir, mereka sudah berdampingan sekali dengan gadget. Bahkan mereka cenderung memprioritaskan followers, like, dan subscriber, dan lain-lain. Setiap jam bisa mereka cek HP mereka untuk melihat seberapa dalam mereka berkarya mereka di dunia digital seperti itu. Nah, untuk tahu suku digital itu bahwa mereka adalah generasi Alpha dan juga generasi Z. Itulah yang kita tahu ya, mereka saat ini sudah mengenal internet sejak dini gitu. Terus apa PR kita di sini setelah kita tahu ketika mereka sudah mengenal internet sejak dahulu sampai sekarang? Apa tugas kita sekarang? Nah, ini adalah ladang kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tadi Bu Evi bilang, mereka adalah ladang, mereka adalah tuaian yang sangat besar saat ini. Kalau kita lihat tadi data statistika ya. Jadi bahaya akan terjadi ketika kita tidak bisa menjangkau mereka dengan cara yang relevan di tengah tsunami digital saat ini. Makanya saya buat di slide selanjutnya itu kita saat ini dalam masa yang darurat. Apa alasannya Kak Roma? Apa alasannya? Apa buktinya kok kita bisa dikatakan darurat? Karena kita bisa lihat sama-sama mereka sekarang benar-benar hidup di dalam dunia online. Jadi dari cara mereka belajar, dari cara mereka hidup, dari cara mereka berinteraksi, bermain, dan lain sebagainya, mereka sudah menjadi makhluk digital masa kini. Dan sangat bahaya kalau mereka sampai teradiksi dengan kecanduan game dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tahu ya jumlah gaming, banyak anak yang mengalami kecanduan game. Tidak sedikit yang sampai mengalami gangguan mental karena game. Tidak sedikit juga yang mengalami depresi, bahkan ada mungkin
kasus yang kita pernah temukan dan saya juga pernah baca ada yang ingin membunuh pembantunya karena tidak diberikan HP untuk bermain game. Nah, ini kasus adiksi yang sangat besar. Bahkan kita lihat di Cina sekarang sudah dibatasi gitu penggunaan teknologi di sana. Penggunaan game online di sana seperti itu. Nah, selain adiksi, selain kecanduan, ada begitu banyak hal yang bisa membuat mereka juga mengalami hal yang tidak benar di dalam dunia digital. Bisa mereka menimbulkan antisosial seperti gambar yang kita lihat ini. Sepertinya mereka satu ruangan tapi mereka nggak saling peduli dengan yang lainnya. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ada yang mungkin mengalami sakit karena kurang bergerak, mata capek dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, salah satu pusat rujukan juga yang sering kita pakai dari Bilang Research Center mengatakan bahwa ketika mereka mensurvei 8.000 anak gitu, hanya 23% anak yang dianggap bagus dalam bimbingan spiritualitas yang diadakan oleh orang tuanya kepada mereka. Jadi hampir 80% itu mereka tidak terbimbing. 800 anak itu tidak terbimbing di dalam survei yang dilakukan oleh mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, salah satu gereja juga gereja Baptis mengatakan bahwa ketika pandemi kemarin terjadi, gereja sibuk beralih dari dunia yang konvensional kepada dunia teknologi untuk mengurus hal-hal yang umum saja, tetapi pelayanan untuk remaja, pelayanan sekolah minggu terbengkalai. Nah, ini menjadi PR bersama bukan hanya kita, tetapi gereja juga. 10 tahun terakhir belakangan ini kita lihat kemana generasi muda gereja, kemana suku digital saat ini. Next, generasi muda di gereja saat ini secara kuantitas, secara jumlah sudah sangat menurun. Ini gereja udah punya masalah nih kalau udah sampai menurun begini. Nah, mulailah kita lihat gimana situasi gereja kita ya. Kita sama-sama introspeksi gimana nih gereja kita. Apakah keadaan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu stabil meningkat atau justru menurun? Nah, kalau stabil berarti ya puji Tuhan gitu ya, berarti mengalami peningkatan yang cukup baik gitu. Tapi rata-rata banyak yang menurun. Yang mungkin jumlahnya kemarin 100 orang yang sekarang ibadah cuma 10 orang. Nggak jarang kita menemukan gereja yang seperti itu. Khususnya di gereja saya juga demikian gitu. Jadi dari bagian ini semua kita bisa melihat sama-sama kemana mereka saat ini. Mengapa mereka harus hilang dan kemana mereka ketika mereka menghilang. Apa yang membuat mereka hilang dari gereja? Nah, mereka jelas hilang karena dunia mereka berbeda sekali Bapak Ibu Saudara. Kita bisa simpulkan bahwa generasi Z, generasi Alpha, atau suku digital sudah beda dunianya dengan generasi baby boomer, X, dan juga Y. Karena dunia mereka yang berbeda dengan dunia kita, berarti kita perlu cara yang baru untuk menjangkau mereka, Bapak Ibu. Mereka jauh lebih berkembang dan transformatif ketika kita bisa menjangkau mereka dengan cara yang efektif dan alkitabiah. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita untuk menjangkau mereka? Kita akan belajar bersama-sama. Apakah caranya kita tarik mereka dari dunia digital? Kalau gambar tadi kita lihat ya, menarik mereka dari dunia digital yang menurut orang tua buruk, kita rebut mereka dan kita bawa ke dalam dunia kita yang jarak budayanya sangat jauh. Jawabannya adalah tidak. Kita tidak mengeluarkan mereka dari dunianya karena ini adalah dunia mereka. Dan itu enggak alkitabiah. Kalau kita lihat prinsip Alkitab, kita tahu Tuhan aja sendiri datang sebagai manusia ke dunia untuk menjangkau manusia, karena manusia nggak akan pernah bisa jangkau Tuhan. Nah, demikian juga dengan cara kita yang harus kepada dunia mereka. Tadi Ibu Evi sempat menyebutkan tsunami digital, di mana suku digital ini ibaratnya dikatakan seperti ikan gitu. Ketika tsunami datang, mereka mungkin tidak merasakan ada tsunami, mereka masih bisa menikmatinya, mereka masih bisa berselancar, berenang, dan lain-lain. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjangkau mereka di tengah tsunami ini? Kita harus masuk dalam dunia mereka tanpa kita nggak akan terhempas gitu. Tetapi kita bisa berselancar bersama-sama dengan mereka di tengah tsunami digital ini. Nah, mengapa kita harus repot sih masuk ke dunia mereka? Karena sekali lagi ini generasinya berbeda. Kita harus punya cara yang baru untuk menjangkau suku digital ini. Nah, bagaimana caranya? Ada 4 hal yang kita akan pelajari bersama-sama kali ini, dan saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, kita bisa mencatat sama-sama, ini bagian yang penting. Bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak yang ada sebagai suku digital, agar firman Allah yang hidup itu bisa menerangi setiap hati mereka, dan mereka tidak tenggelam di dalam dunia digital yang ada. Yang pertama, kita belajar yang namanya missiological foundation. Ini adalah fondasi dasar dalam misiologi.
Ya mungkin yang di dalam misi mungkin tahu bagian ini ya. Dalam dunia penginjilan, Missiological Foundation ini adalah penginjilan dengan dasar misiologi yang dilakukan kepada suku digital pada era digital ini. Di mana esensi penginjilan ini melampaui beberapa lintas. Jadi ada lintas budaya, ada lintas geografi, lintas bahasa, dan juga lintas sosial. Nah, ini adalah landasan misi dalam firman Tuhan. Dan kita tahu ya, terkandung pula ayatnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan sampai saat ini, apakah amanat agung ini sudah selesai? Secara penginjilan, amanat agung belum selesai, Bapak Ibu. Amanat agung harus masih kita lakukan dan terus kita lakukan untuk masa yang akan datang, seperti itu. Nah, ketika Paulus melayani orang-orang yang di luar Yahudi, dia terpaksa ya melayani orang-orang di luar Yahudi, dan dia dipanggil Tuhan untuk melayani mereka. Petrus juga melayani orang-orang yang tadinya anti, begitu nasionalis, akhirnya ditegur Tuhan juga, di akhirnya terbuka kepada orang-orang di luar Yahudi. Yakobus juga demikian. Nah, kita juga sebagai orang-orang percaya penting untuk melayani mereka dan tidak anti kepada mereka, dan tidak anti untuk menginjili mereka di ladang yang mereka saat ini ada, dengan fondasi misiologi ini, agar mereka bisa kita jangkau dengan benar, dan mereka bisa menjadi milik Kristus seutuhnya. Nah, kita akan lihat pertanyaan dasar terlebih dahulu, untuk membawa kita lebih dalam lagi nanti. Paling tidak ada 4 bagian yang bisa kita tanyakan masing-masingnya. Mungkin bisa Bapak Ibu baca di layar masing-masing. Suku digital saat ini ada di mana? Dan apa yang mereka lakukan untuk berkomunikasi? Atau bagaimana cara mereka berkomunikasi saat ini? Terus selain mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka berinteraksi? Bagaimana cara mereka membangun relasi? Dan yang terakhir, bagaimana kebiasaan mereka? Bagaimana cara hidup mereka saat ini? Nah, nanti pertanyaan ini kita akan jawab bersama-sama. Paling tidak ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita bisa belajar menggunakan 4 lintas, yaitu lintas geografi, lintas bahasa, sosial, dan juga budaya. Ya, lanjut. Yang pertama, lintas geografi. Secara umum, geografi berbicara tentang iklim, tentang penduduk, lingkungan, dan juga kondisi di seputarnya. Nah, kalau ini masuk dalam dunia digital untuk menjangkau mereka, saat ini mereka ada di banyak lokasi, di banyak tempat yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, suku digital ini dapat menyentuh dunia. Mereka tidak lagi dibatasi oleh satu lokasi. Dengan cepatnya internet saat ini, dengan instannya internet saat ini, mereka sudah bisa menjangkau dunia dalam hitungan detik. Jadi kalau ditanya di mana mereka secara geografi, lokasi mereka, ya di mana-mana. Bisa mereka mengelilingi Indonesia dalam hitungan detik. Mereka bisa ada di dunia manapun dalam hitungan menit seperti itu. Jadi kalau kita mau menjangkau mereka dengan melintasi geografi itu, berarti kita harus masuk kepada lokasi mereka, di mana mereka ada di dunia digital saat ini. Jadi masuklah ke dalam dunia mereka. Yang pertama itu lintas geografi. Yang kedua lintas bahasa. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa, berarti ini tentang komunikasi dengan manusia lain gitu. Dan kalau kita lihat sekarang, bahasa itu terus mengalami perubahan hingga saat ini. Nah, sebagai suku digital pun, mereka tidak selalu berdialog dengan teks saja, Bapak Ibu. Sekarang dengan canggihnya teknologi, mereka sudah bisa membaca dengan media yang ada. Jadi nggak terpaku hanya sekedar teks. Bahkan sekarang mereka lebih suka membaca melalui gambar dibandingkan teks. Kadang kan kalau teks kita membutuhkan waktu yang lama untuk membacanya, tapi dengan media mereka langsung tahu, oh ini artinya ini gitu. Secara pemikiran, komunikasi mereka juga cepat. Kalau kita berpikir, kalau kita cari makan harus ke warung sebelah atau ke warung mana gitu untuk mendapatkan makan. Mereka pemikirannya bukan lagi warung, tapi gimana beli cara online cepat, langsung dapat, langsung bisa makan gitu. Jadi bahasa mereka sekarang bahasanya kekinian, di mana mereka juga bukan hanya mendengar saja, tapi mereka bisa melihat dari media yang ada. Mungkin melalui slogan, simbol, dan lain-lain. Kalau kita lakukan tes ya, kecerdasan digital secara media, mungkin anak-anak milenial sekarang jauh lebih jago dibanding anak-anak generasi baby boomers atau generasi X ya. Ya, jadi kita pahami bahwa komunikasi mereka dengan bahasa yang mereka miliki adalah mereka bukan hanya berdialog melalui teks saja, tetapi juga melalui media yang ada. Oleh sebab itu, gimana kita menjangkau mereka dengan bahasa mereka?
Ya kita berikan bahasa kasih yang kita miliki, yaitu tentunya dengan rendah hati belajar untuk mengerti bahasa mereka sebagai suku digital. Nah, yang ketiga, lintas sosial. Sosial di sini berbicara tentang kumpulan individu yang terbentuk menjadi makhluk yang hidup secara sosial, gitu, nggak individu. Nah, dalam suku digital, kehidupan mereka juga saat ini ada di media sosial. Ini adalah tempat mereka berkumpul. Ya, kalau kita ini lihat di dalam gambarnya kan mereka sedang berkumpul di satu tempat. Tapi apakah mereka saling ngerti nih apa yang sedang dibahas di sini? Enggak, mereka sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Mereka ada di dalam dunia sosial media dengan beragam fitur yang mereka miliki di gadgetnya. Nah, karena ini mereka sering ingin menggunakan karya-karya atau hal yang mereka miliki untuk dipampangkan di media sosial gitu. Dan selalu eksis di media sosial. Tidak sedikit ya dari mereka yang sangat butuh like, butuh followers, butuh subscriber, sangat penting. Mungkin bagi beberapa orang tua itu tidak penting, yang penting posting aja gitu. Tapi bagi anak milenial, bagi suku digital itu sangat penting, melebihi hal yang lainnya mungkin. Nah, jadi gimana kita menjangkau mereka melalui lintas sosial ini? Ya, masuklah ke dalam media yang mereka pakai melalui sosial media. Yang terakhir adalah lintas budaya. Ini kan berbicara tentang kultur, berbicara tentang kebiasaan, cara hidup, dan juga medium yang mereka pakai. Dan itu terus berkembang. Nah, jadi budaya mereka saat ini juga Bapak Ibu selalu berhubungan dengan gadget yang serba cepat dan serba instan. Ini jadi ciri yang paling unik nih di dalam suku digital. Jadi untuk kita bisa jangkau mereka, apakah kita harus pisahkan mereka dari budayanya saat ini? Kalau kita bisa mencoba memisahkan mereka dari budaya mereka saat ini, aduh, itu udah cara lama. Itu harus diubah sama-sama. Jadi pola pikir kita harus diubah sama-sama hari ini. Budaya anak sudah terlalu jauh dengan orang tuanya. Budaya suku digital itu jauh dengan generasi sebelumnya. Karena mereka selalu berinteraksi dengan teknologi. Makanya masuklah ke dalam budaya mereka dengan kebiasaan yang mereka pakai saat ini. Nah, jadi kita lihat satu persatu lagi setelah kita belajar 4 lintas ini, kita lihat satu persatu lagi. Di mana suku digital saat ini? Kalau kita belajar, ya berarti mereka bukan hanya di rumah saja, mereka bukan hanya di sekolah atau di gereja, tapi mereka bisa di mana-mana. Fisik mungkin bisa di rumah, tapi tubuh mereka bisa di rumah, tapi mereka bisa kemana-mana dengan gadget yang mereka miliki. Dan gimana cara mereka berkomunikasi? Mereka nggak hanya bisa mendengar saja, tetapi bisa menggunakan dengan kosakata yang berbeda, gambar, ilustrasi dengan media yang menarik. Itulah alat mereka berkomunikasi. Dan bagaimana cara mereka berinteraksi? Apakah hanya kumpul di satu tempat, yo kita ngomong sama-sama? Enggak. Mereka bisa cenderung sendiri bermain, masuk di dalam sosial media, dan beragam fitur yang mereka miliki, mereka gunakan di dalam sosial media mereka. Dan apa kebiasaan mereka, pola hidup mereka, selalu berhubungan dengan teknologi. Jadi sudah kita jawab ya semuanya. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma hanya fokus pergi, menginjili, tapi kita tidak mengubah pola pikir kita dulu untuk menjangkau mereka yang ada di dunia digital saat ini. Ya, contoh simpelnya mungkin ya, kalau saya mau pergi ke Pulau Bali untuk menjadi misionaris, menjadi penyampai Injil, maka saya akan pelajari dulu gimana budayanya Bali, gimana kulturnya, gimana cara mereka berkomunikasi. Atau mungkin saya juga perlu harus belajar bahasa Bali untuk saya bisa connect dengan orang Bali. Nah, gitu juga dengan kita yang menjangkau suku digital. Kita harus masuk ke dalam dunia mereka supaya Injil itu bisa masuk ke dalam dunia yang mereka mengerti. Next. Jadi bukan hanya pergi, tetapi lakukan fondasi misi ini melintasi semua bagian kepada suku digital. Next. Jadi kenal, jalin relasi, dan pelajari budaya mereka. Belajarlah bersama suku digital untuk menggunakan dan mengintegrasikan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi empat hal ya Bapak Ibu dari Missiological Foundation ini kita belajar tentang lintas geografi, lintas budaya, lintas sosial, dan juga lintas bahasa. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah digital world for digital world. Ini apa artinya? Ini sebenarnya ini satu poin yang sering juga dipresentasikan oleh Sabda gitu. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu kunjungi medsosnya atau slide share-nya Sabda, banyak sekali tentang bagian ini, masih di bagian sebelumnya. Jadi ini berarti firman Allah yang digital untuk dunia yang digital. Tadi kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa kita harus masuk ke dalam dunia mereka gitu. Kita udah sepakat dulu nih ya, kita pegang sama-sama. Nanti jangan ada yang menolak lagi seperti itu. Kita harus masuk ke dalam dunia mereka dengan cara yang relevan dan baru.
Kita sudah sepakat itu. Nah, ketika kita masuk, apa yang harus kita bawa, Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita bawa adalah firman Tuhan yang digital harus masuk ke dalam dunia mereka yang sudah digital. Jadi firman Tuhan itu harus ada di dunia mereka. Mungkin metodenya mungkin berubah, medianya mungkin berubah, tapi firman Tuhannya nggak akan pernah berubah. Gitu. Formatnya mungkin berubah, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Jadi dunia digital saat ini telah menjadi satu ladang misi yang baru, dan teknologi harus digunakan untuk menyebarkan firman Tuhan. Ya, tapi kadang teknologi dianggap asing oleh gereja. Puji Tuhan kalau saat ini gereja sudah mulai menjadi gereja yang terbuka, gitu ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini kita harus sadar bahwa nggak ada yang bisa membatasi firman Tuhan lagi yang berkuasa itu untuk membentuk semua manusia. Harus digunakan dalam bentuk format yang lain, media yang mungkin metode yang mungkin berubah, tapi firman Tuhan nggak akan pernah berubah. Jadi kita nggak boleh anti tentang bagian ini. Wariskanlah hal-hal itu agar ini boleh mendukung suku digital untuk semakin cinta sama firman Tuhan. Jadi yang teknologi yang ada saat ini memungkinkan firman Tuhan itu bisa diakses dan tidak dibatasi oleh waktu saja, jarak, biaya, dan juga ras. Nah, sekarang tinggal kita tanya nih, apakah firman Tuhan yang digital itu sudah sampai ke dalam dunia mereka? Nah, pertanyaan kepada kita semua, ataukah belum nyampe, masih OTW kepada mereka gitu? Nah, kita harus menjadi jalan agar firman Tuhan yang digital itu sampai kepada mereka. Makanya tadi di awal Ibu Evi bilang bertobat. Karena kabar baik ini akan membawa terang bagi suku digital ketika firman Tuhan bisa diproklamasikan secara digital. Jadi dimanapun Alkitab harus masuk ke dalam hati suku digital, karena Alkitab bukan hanya berguna bagi misi, tetapi juga Alkitab berguna bagi generasi ini dan generasi selanjutnya sebagai kunci gereja. Itu ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang digital harus ada di dalam dunia yang digital. Yang ketiga, pemuritan. Ya mungkin bagian ini juga cukup sering kita dengar ya, tentang pemuritan, atau mungkin di gereja juga kita sudah mendapatkan tentang pemuritan. Tapi apakah cuma pemuritan 3H? Kita tahu bahwa dalam pemuritan firman Tuhan itu harus tertanam dalam pikiran kita, dan kita menguasainya melalui kepala kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita menguasai firman Tuhan itu melalui pikiran kita. Setelah itu firman itu terus-menerus membersihkan hati kita agar kita semakin hidup dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kita membuka hati kita agar kita dibersihkan. Dan setelah hati kita dibersihkan, kita berubah hari ke hari sehingga firman Tuhan yang masuk di hati kita tadi bisa kita aplikasikan. Tangan kita bekerja. Seperti lagu pujiannya, tanganku kerja buat Tuhan gitu. Kita bisa aplikasikan firman Tuhan ini. Tapi saat ini, apakah 3H ini saja cukup? Kalau kita lihat, ini adalah cara yang klasik. Sekarang bukan cukup 3H saja. Apa yang masih kurang? Kan kita mau menyampaikan firman Tuhan kepada suku digital. Tetapi kalau kita masih menggunakan prinsip 3H, masih ada yang salah di sini. Ini menjadi masalah yang sama dalam penginjilan dan juga dalam pemuritan. Apa yang kurang? Yang kurang apa kira-kira? Tulis di kolom komentar ya, apa yang kurang? H1-nya, ada 4H. Ada head, ada heart, ada hand, satu lagi apa? H4. H yang keempat. Iya, ini Pak Sutrisno langsung jawab nih, benar banget. Udah selesai presentasi ya Pak ya? Iya, H yang keempat adalah HP, benar. Pak Sutrisno ini nanti bisa dapat apa ya? Iya, sudah jago. Iya, H yang keempat adalah HP. Every gadget for God. Kita tahu suku digital dari cara mereka belajar, berteman, berinteraksi, semuanya mungkin dilakukan dari HP. Dan ini adalah cara yang baru untuk kita memuridkan HP-nya dulu, sebelum kita memuridkan orangnya. Nah, masalahnya sekarang apa nih? Kalau sudah kita tahu 4H, udah kita tahu nih, H yang keempat itu HP. Masalahnya apa? Apakah HP mereka sudah diisi dengan alat-alat yang bisa menolong mereka untuk semakin mencintai firman Tuhan? Mungkin mereka sudah terlalu jauh menggunakan gadget mereka dengan kegiatan yang kurang baik. Tapi kali ini kita diingatkan kembali, kita dituntut kembali untuk menggunakan HP mereka terutama untuk kepentingan firman Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan.
Nah, mengapa HP Bapak Ibu Saudara? Lanjut. Mengapa harus HP? Karena HP itu di situ mereka bisa menemukan kadang identitas diri mereka. Mata mereka, telinga mereka, mulut mereka, tangan mereka, hati mereka. Identitas mereka itu ada, mungkin saat ini ada di sana gitu. Jadi ketika firman Tuhan melalui gadget itu ada dan menerangi mereka, maka seluruh identitas mereka juga pasti menjadi bagian milik Allah. Jadi ini adalah penginjilan dengan cara yang sama, dengan solusi yang sama. Juga pemuritan. Jadi bukan hanya 3H saja, tetapi 4H. Ya dicatat ya baik-baik ya. HP mereka harus jadi bagian proses dalam penginjilan dan pemuritan. Next. Next. Ya, kuncinya adalah HP. Jika kita mau menjangkau anak atau suku digital mengenal Kristus, mereka harus bertobat itu melalui bertobat dengan kita menjangkau dengan menginjili mereka dan memuridkan mereka dengan cara dibentuk. Dengan cara apa? Memakai semua bagian itu tadi. Kepala mereka, pikiran mereka, hati mereka, tangan mereka bekerja untuk Tuhan, termaksud HP mereka. Itu adalah kuncinya agar mereka bisa mendapatkan firman Tuhan itu di dalam seluruh identitas hidup mereka. Ini adalah solusi yang baik dan solusi yang sama yang ditawarkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga adalah pemuritan 4H, bukan 3H. Oke, yang keempat adalah CDQ. Ya, yang terakhir ini udah mau selesai. Apa itu CDQ? CDQ adalah kecerdasan digital dalam kekristenan atau Christian Digital Quotient. Sebagai orang yang ada di dalam dunia digital, kita saat ini, mereka harus kita tolong agar mereka dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, yang bijaksana, yang bertanggung jawab dalam Kristus. Kita mungkin tahu mereka lebih keren, mereka lebih jago, mereka lebih menguasai gadgetnya. Tapi kita harus lihat apakah mereka bisa bertanggung jawab, apakah mereka bisa berhati-hati dan berhikmat dalam memakai gadget mereka. Mereka bisa pakai semua alat digital mereka untuk Allah kalau mereka cerdas secara digital melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan hal itu mereka bisa gunakan gadget mereka untuk memuliakan Tuhan, gitu. Jadi kita wajib cerdas terlebih dahulu untuk sebelum kita datang kepada mereka, jangkau mereka, kita harus cerdas terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti poin ini Bapak Ibu bisa dapatkan ya, nanti teman-teman admin bisa bagikan. Ada begitu banyak presentasi tentang ini juga yang sudah disampaikan oleh Sabda. Jadi kita belajar sama-sama dari bagian ini. Mari kita rendah hati sama-sama untuk belajar karena kita sedang menolong jiwa yang sama berharganya di hadapan Tuhan. Jangan sibuk hanya memikirkan yang umum saja di ibadah raya gitu. Tapi gimana suku digital ini juga berharga di hadapan Tuhan dan mereka harus kita jangkau. Jadi target kita adalah suku digital dan target kita adalah membuat mereka menjadi orang Kristen yang cerdas pada era digital saat ini. Dan itu yang akan membuat mereka semakin serupa dengan Kristus. Itulah CDQ. Jadi cara mereka belajar saat ini adalah lewat HP, digital internet, dan cara mereka berinteraksi juga dengan HP. Mungkin juga teman terbaik mereka dalam dunia ini saat itu adalah HP. Kita harus menjangkau mereka dan dengan cara membangun relasi dengan cara membangun relasi dengan mereka agar kita bisa berinteraksi dengan baik melalui dunia mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama percaya kita bisa menjangkau mereka. Bagaimana mereka mendengar, bagaimana mereka mencari, memfilter, komunikasi, semuanya mungkin dari alat yang mereka miliki saat ini. Jika kita tidak mulai dari proses penginjilan dan pemuritan dengan cara yang relevan, yang baru, yang sudah kita pelajari sama-sama, kita sudah gagal sebelum mulai, gagal sebelum berperang, gitu. Jadi pakai apapun di dalam dunia mereka untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Mungkin melalui TikTok, melalui sosial media, Instagram, dan lain-lain seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa teman ya, Pak Maruli, ada Pak Billy yang menjangkau mereka dengan media sosial mereka. Itu sangat baik. Supaya firman Tuhan yang digital itu sampai kepada orang-orang di dalam suku digital. Oke, jadi sebagai kesimpulan, sebagai bagian akhir, jadi ada 4 bagian yang bisa kita lakukan sejak hari ini untuk menjangkau mereka, yaitu dengan langkah missiological foundation melalui 4 lintas, yaitu lintas budaya, bahasa, geografi, dan juga sosial. Dan juga menjangkau mereka dengan cara memasukkan firman Allah yang digital itu bagi dunia yang digital. Dan juga melalui pemuritan 4H, melalui pikiran, hati, tangan kita yang bekerja, dan juga HP. Serta yang terakhir adalah cerdas secara digital dalam belajar firman Tuhan.
Nah, ini adalah caranya. Dan yang paling penting dalam semuanya Bapak Ibu Saudara adalah masuk ke dalam dunia mereka. Berselancarlah dalam tsunami digital saat ini yang berbekalkan firman Tuhan, agar kita dapat membawa mereka kepada terang Kristus yang ajaib, sehingga kabar baik atau penginjilan kepada suku digital itu dapat ditangkap oleh mereka saat ini. Jadi itu yang harus kita sadari. Sama-sama sekali lagi kita harus bertobat. Ya, next. Kita sama bertobat. Kalau kita mau membawa seseorang kepada Kristus, kalau kita belum datang kepada Kristus terlebih dahulu, udah salah. Jadi kita harus bertobat terlebih dahulu sebelum menginjili mereka yang ada di suku digital. Dan yang kedua juga kita harus memiliki hati seperti Kristus, karena ini adalah kualifikasi yang paling dasar. Minta hati, kalau saat ini belum punya hati seperti hati Yesus yang mengasihi jiwa, yang terpanggil untuk melayani mereka, masuk ke dalam dunia mereka, minta hati seperti hati Yesus. Dan yang terakhir adalah, yang dimulai tadi Bu Evi katakan, Indonesia digital. Ini juga ditekankan kembali. Indonesia saat ini sudah digital. Lambat laun, gereja, komunitas pelayanan, dan semua yang semuanya akan mengarah ke sana. Jadi sekali lagi harus semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, apakah kita siap untuk menjangkau suku digital saat ini? Sepakat ya, ya, atau karena saya paksa nih. Tapi sekali lagi kita berdoa sama-sama, minta sama Tuhan sama-sama, apakah kita sudah punya hati untuk melayani mereka, terbuka, rendah hati, belajar sama-sama untuk melayani mereka seperti Yesus melayani mereka. Ya, teknologi berasal daripada Tuhan, kita juga harus kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Kolose 1 ayat 16-17. Ya, itu Kak Odi, kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya presentasi kali ini menolong kita untuk melihat sama-sama, untuk memenangkan suku digital bagi Tuhan.